Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar. Ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu. Membela kepentingan rakyat Indonesia, kami tidak ragu-ragu. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan panjenengan sehat selalu. Edan tenan. Menteri Purbaya udah nggak tahan lagi. Beliau resmi rilis daftar hitam yang bakal bikin para koruptor nangis darah. Para koruptor itu nggak cuma dipenjara, tapi dimiskinkan total. Kapok ya. Udah, nggak usah lama-lama. Yuk kita simak penjelasannya. Jangan lupa subscribe ya. Lu pernah nggak udah kerja banting tulang tiap bulan, tapi ngerasa miskin terus? Nah, mungkin masalahnya bukan di lu kurang kerja keras, tapi karena ada 653 triliun duit negara yang sengaja diumpetin selama 20 tahun. Bayangin, ada supir yang saldo ATM-nya 1 miliar rupiah, tapi sehari-hari masih makan mie instan biar nggak ketahuan. Kok bisa duit rakyat nyasar ke rekening tukang kebun? Kita bakal bongkar skema gila ini, dan gue pengen tanya, kalau idola politik lu ternyata ada di daftar hitam ini, lu masih mau bela atau minta dia dimiskinkan? Simak sampai habis. Tapi sebelum kita kuliti habis siapa aja pemain di balik 653 triliun ini, gue minta satu hal dari kalian. Video ini dibuat bukan cuma cari views, tapi buat ngebangun gerakan persatuan rakyat. Kita udah terlalu lama diam ditindas sama mafia dan pejabat korup yang asik foya-foya di atas keringat kita. Gue minta kalian klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Bukan buat gue, tapi biar algoritma YouTube makin luas nyebarin video ini. Biar makin banyak rakyat yang sadar kalau kita lagi dirampok. Dan yang paling penting, share video ini ke grup WA keluarga, teman tongkrongan, atau sosmed kalian. Jangan biarkan narasi ini berhenti di lu doang. Semakin luas video ini menyebar, semakin gemeteran para tikus berdasi itu, karena mereka tahu rakyat sudah mulai bersatu. Oke, sudah absen? Sekarang mari kita bedah di mana bangkai 653 triliun ini dikubur. Kita langsung masuk ke urusan yang paling bikin darah mendidih. Gimana caranya duit 653 triliun bisa ngumpet selama 2 dekade tanpa ada yang berani nyenggol? Lu bayangin, 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang cukup buat anak bayi lahir sampai dia lulus kuliah. Selama itu pula, duit yang harusnya bisa buat sekolah gratis, benerin aspal yang bolong-bolong, atau nurunin harga BBM, malah cuma jadi angka-angka gaib yang muter di lingkaran mereka-mereka aja. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya bukan karena kita nggak punya orang pintar, tapi karena sistem birokrasi kita sengaja didesain supaya rabun ayam. Ada istilah keren di laporan keuangan, namanya dana transitoris atau pos tak terduga. Buat orang awam kayak kita, dengar istilah itu mungkin kedengarannya kayak prosedur administrasi biasa. Tapi di mata mafia anggaran, itu adalah lubang hitam. Mereka naruh duit sisa anggaran di sana, terus dilabeli pakai bahasa-bahasa teknis yang bikin auditor males buat ngecek lebih dalam. Jadi secara kertas, laporan mereka kelihatan rapi dan dapat gelar wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tapi di balik itu, ada tumpukan duit yang nggak pernah balik ke kas negara. Ini yang gue sebut sebagai seni menghilangkan jejak tingkat dewa. Para pemain ini nggak bego. Mereka nggak bakal naruh duit itu di bawah kasur atau di rekening pribadi yang gampang dilacak sama KPK. Mereka pakai skema yang namanya rekening nomini. Ini nih yang paling jahat. Mereka minjem nama orang-orang kecil buat buka rekening bank. Bisa nama supir pribadinya, tukang kebun, asisten rumah tangga, sampai saudara jauh yang tinggal di pelosok desa yang mungkin nggak paham apa itu M-Banking. Si supir ini nggak tahu apa-apa, namanya cuma dicatut. Kalau suatu saat ada audit atau penggeledahan, si pejabat tinggal angkat tangan dan bilang, "Loh, cek aja harta saya di LHKPN, semuanya bersih kok." Bersih di atas kertas, tapi dekil balik layar. Nggak cuma di pusat, penyakit ini juga nular ke daerah-daerah. Lu pernah nggak ngerasa heran kenapa di daerah lu ada gubernur atau bupati yang hobinya koleksi mobil mewah, punya rumah kayak istana, tapi jalanan depan rumah rakyatnya masih kayak kubangan kerbau?
Ternyata, banyak pemerintah daerah yang sengaja parkir duit anggaran di bank dalam bentuk deposito. Logikanya begini, duit dari pusat udah turun, tapi bukannya langsung dipakai buat bangun jembatan atau puskesmas, duit itu malah didiemin di bank supaya dapat bunga. Nah, bunga depositonya ini larinya kemana? Itu yang jadi tanda tanya besar. Mereka dapat untung dari bunga duit rakyat, sementara rakyatnya disuruh sabar nunggu pembangunan yang gak kunjung datang. Ini mentalitas pengemis, tapi gaya hidup jet set. Menteri Purbaya sekarang lagi megang palu godam buat ngancurin tembok-tembok rahasia ini. Beliau nemuin fakta kalau duit 653 triliun ini sering diputar di proyek-proyek fiktif. Dokumennya ada, laporannya lengkap, tanda tangannya basah, tapi barangnya nggak ada. Ibaratnya lu beli barang di toko online, lu udah bayar, resinya ada, tapi paketnya nggak pernah nyampe, karena emang barangnya nggak pernah dibikin. Duitnya raib, jembatannya tetap jadi mimpi. Makanya kalau sekarang ada wacana dimiskinkan total, itu bukan hal yang kejam, itu keadilan yang puitis. Duit yang harusnya buat rakyat harus balik ke rakyat. Kita nggak butuh pejabat yang pintar akting sedih pas ketangkap. Kita butuhnya pejabat yang tahu kalau sekali mereka nilap, mereka nggak bakal punya tempat buat sembunyi. Bahkan sampai ke aset anak istrinya pun harus disikat habis. Karena biasanya para koruptor itu pengecut. Mereka nggak berani miskin sendirian. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gila lagi, yaitu soal skema cuci uang atau laundering raksasa yang bikin duit haram ini kelihatan wangi kayak bunga melati di laporan keuangan. Lu pernah kepikiran nggak gimana caranya duit sebanyak 653 triliun yang kalau ditumpuk mungkin bisa jadi gunung nggak ketahuan sama sekali selama 20 tahun? Apakah auditor kita itu buta? Atau mereka sebenarnya tahu tapi pilih buat merem karena asap kemenyan jabatan yang menyengat? Jawabannya ada pada sistem pencucian uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Para mafia ini nggak naruh duit di bawah kasur, bos. Mereka pakai skema yang bikin pusing 7 keliling, bahkan buat ahli keuangan sekalipun. Salah satu cara paling licik yang mereka pakai adalah proyek fiktif yang dibungkus rapi pakai dokumen legal. Lu bayangin, ada anggaran buat bangun jembatan di desa terpencil atau renovasi gedung sekolah yang lokasinya susah dijangkau. Di atas kertas, kontraknya ada, pemenang tendernya jelas, laporan progres pembangunannya pun difoto dengan sudut yang meyakinkan. Tapi pas tim audit beneran turun ke lapangan, jembatannya nggak ada, sekolahnya masih reot. Duitnya lari kemana? Ya masuk ke kantong perusahaan-perusahaan cangkang, alias perusahaan yang cuma punya nama di papan kayu tapi nggak punya kantor apalagi karyawan. Ini yang namanya beli barang gaib pakai duit nyata. Rakyat cuma dikasih janji, sementara mereka asik bagi-bagi hasil di hotel bintang 5. Terus ada lagi soal sektor perpajakan yang ibarat Dracula kalau lagi nagih rakyat kecil, tapi mendadak amnesia kalau soal duit internal mereka. Kita semua tahu, telat bayar pajak dikit ada surat cinta langsung datang ke rumah. Nggak lapor SPT, denda udah nunggu. Tapi Menteri Purbaya nemuin fakta pahit di internal mereka sendiri. Banyak rekening penampungan liar yang isinya miliaran rupiah, tapi nggak pernah dilaporkan ke sistem perbendaharaan negara. Ibaratnya mereka yang megang kunci brankas negara, tapi mereka juga punya kunci duplikatnya buat masukin sebagian duit ke kantong sendiri sebelum nyampe ke kas negara. Manipulasi ini sering main di area restitusi pajak atau penghapusan piutang pajak. Ada perusahaan besar yang harusnya bayar pajak triliunan rupiah, tiba-tiba dapat diskon atau penghapusan utang pajak dengan imbalan uang ucapan terima kasih yang masuk rekening-rekening rahasia tadi. Inilah kenapa pembangunan kita sering macet, karena duitnya bocor duluan sebelum sempat dipakai buat rakyat. Belum lagi urusan di daerah-daerah yang dipimpin oleh raja-raja kecil di sektor sumber daya alam seperti tambang dan lahan sawit. Bocornya itu bukan lagi tetesan, tapi udah kayak air terjun. Royalti tambang yang harusnya masuk triliunan rupiah ke kas negara seringkali disunat di tengah jalan. Mereka main di perizinan, mau izin tambang keluar, setor dulu ke pejabat daerah lewat jalur belakang. Duit setoran ini nggak pernah masuk laporan keuangan resmi. Makanya nggak heran kalau ada bupati yang gajinya cuma belasan atau puluhan juta, tapi koleksi mobil sportnya lebih banyak daripada jumlah puskesmas di daerahnya. Mereka ngerasa pusat nggak bakal berani nyentuh karena mereka punya backingan politik yang kuat di Jakarta. Mereka ngerasa kebal hukum karena merasa sudah bagi-bagi hasil sama orang-orang di atas. Yang bikin makin nyesek adalah fenomena rekening nomini yang melibatkan orang-orang nggak bersalah.
Lu bayangin, ada supir pribadi atau tukang kebun yang tiba-tiba didatangi petugas pajak karena namanya tercatat punya transaksi miliaran rupiah. Padahal buat makan sehari-hari aja dia masih ngutang di warung. Para koruptor ini benar-benar pengecut. Mereka nggak berani naruh aset di nama sendiri karena takut ketahuan LHKPN. Jadi mereka pinjem nama stafnya, supirnya, atau bahkan saudara jauh di kampung. Ini bukan cuma pencurian duit negara, tapi juga penghancuran hidup orang kecil. Kalau kasusnya meledak, si pejabat bisa cuci tangan dan bilang itu bukan punya dia, sementara si supir yang nggak tahu apa-apa harus berurusan sama hukum. Makanya sekarang menteri lagi nyiapin serangan pamungkas yang namanya mati perdata. Ini hukuman yang menurut gue jauh lebih ngeri daripada penjara. Di Indonesia, penjara itu seringkali cuma kayak pindah tempat tidur doang buat pejabat kaya. Mereka masih bisa pesan makanan enak lewat ojol, dapat sel ber-AC, bahkan ada yang masih bisa kontrol bisnis haramnya dari balik jeriji. Tapi kalau dimiskinkan total lewat hukuman mati perdata, ceritanya beda. Lu nggak bakal bisa buka rekening bank seumur hidup. Lu nggak bisa bikin paspor buat kabur ke luar negeri. Lu nggak bisa beli aset atas nama sendiri. Bahkan anak dan istri lu pun bakal diaudit habis-habisan. Karena biasanya para koruptor itu pengecut. Mereka nggak berani miskin sendirian. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik channel Bincang Negara. Dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi sebelumnya. Sebelumnya saya melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Saya pribadi meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil meminum kopi dan merokok. Ya udah, tanpa berlama-lama mari kita lanjut pembahasannya. Sekarang teknologinya sudah beda. Zaman dulu audit mungkin cuma semua manual pakai kertas yang bisa diselipin amplop coklat buat ngamanin temuan. Tapi sekarang Bapak Menkyu Purbaya Yudisadewa pakai kecerdasan buatan AI dan big data analitik. Gaya hidup lu bakal dipantau kalau penghasilan resmi lu cuma 20 juta sebelum atau sebulan, tapi lu bisa sering liburan ke luar negeri kelas 1 atau lebih, beli tas branded tiap minggu. Sistem bakal langsung ngasih sinyal merah. Nggak ada lagi tempat buat bersembunyi. Setiap transaksi digital lo adalah jejak yang bakal jadi jerat leher di kemudian hari. Ini peringatan keras buat para pejabat muda yang baru masuk sistem. Jangan mau diajarin cara ngamanin duit sisa sama senior-senior kalian yang sudah karatan. Sekali nama lo masuk daftar hitam, karir lo tamat, harga diri lo nol, dan lo cuma bakal diingat sebagai benalu negara oleh anak cucu lo sendiri. Kita sebagai rakyat harus kawal terus proses ini. Jangan sampai narasi dimiskinkan ini cuma jadi alat politik buat nakutin lawan. Tapi pas teman sendiri yang kena malah dikasih perlindungan. Kita harus sadar, harus jadi pengawas yang galak. Kalau ada pejabat di daerah kalian yang hartanya tiba-tiba melonjak, enggak wajar sementara jalanan masih hancur kayak habis kena meteor. Jangan diam aja. Viralkan, laporkan, dan suarakan, karena suara kalian di media sosial, di tongkrongan, atau dimanapun adalah energi buat mereka yang benar-benar mau bersih-bersih. Ingat, duit rupiah 653 triliun itu bukan punya Bapak Menkyu Purbaya Yudisadewa, bukan punya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu punya kita semua, punya rakyat Indonesia. Jangan biarkan serupiah pun lagi masuk ke perut tikus-tikus berdasi itu. Perjalanan masih panjang dan perang melawan mafia anggaran ini baru saja dimulai. Lu pilih mana? Mau hidup nyaman di bawah genggaman koruptor, atau mau berjuang bareng-bareng buat Indonesia yang benar-benar bersih?
Jawabannya ada di tangan kalian. Masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu soal kepanikan massal yang sekarang lagi melanda gedung-gedung pemerintahan. Lu bayangin, begitu wacana daftar hitam ini dilempar ke publik, suhu di kantor-kantor birokrasi itu mendadak naik drastis. Banyak pejabat yang biasanya tidur nyenyak di kasur mahal, sekarang mendadak kena penyakit insomnia akut. Kenapa? Karena kali ini mereka sadar kalau yang mereka hadapi bukan cuma gertakan sambal atau sekedar formalitas audit tahunan yang bisa diselesaikan lewat pintu belakang. Bapak Menkeu Purbaya Yudisadewa kali ini enggak main-main. Beliau sudah naruh kertas dan menaruh kartu AS di atas meja, dan itu bikin para tikus berdasi. Ini benar-benar senam jantung. Sekarang muncul fenomena yang gue sebut sebagai operasi penyelamat diri. Banyak pejabat yang mulai kasakusuk, sibuk merapikan laporan keuangan mereka yang selama ini berantakan kayak kapal pecah. Ada yang mulai sibuk cari koneksi, tanya sana sini ke orang dalam kementerian cuma buat memastikan satu hal, nama gue ada di daftar hitam enggak. Bahkan ada laporan soal upaya lobby-lobby di bawah meja supaya nominal dana siluman itu bisa disesuaikan atau istilah hasilnya di korting. Mereka berharap bisa balikin dikit duitnya, terus dosanya dianggap lunas dan namanya dihapus dari daftar hitam. Enak bener hidupnya. Bos, lu udah nilap duit rakyat bertahun-tahun, pas ketahuan mau balikin remahannya terus mau dianggap pahlawan. Nggak bisa gitu. Rakyat sudah pusing sama drama-drama model begini. Poin yang paling bikin mereka gemetaran sebenarnya bukan soal penjara, tapi soal gengsi dan perut. Lo harus paham mentalitas koruptor di negeri ini. Buat mereka, penjara itu cuma istirahat sejenak. Di sana mereka masih bisa dapat fasilitas istimewa kalau punya duit. Tapi kalau dimiskinkan secara sampai ke akar-akarnya, itu namanya kematian sosial. Bayangin pejabat yang biasanya keluar mobil dibukain pintu, kalau jalan dikawal patwal, makan di restoran bintang 5 yang harganya setara gaji buruh sebulan, tiba-tiba harus antre naik angkot atau mikir 2 kali cuma buat beli telur 1 butir. Inilah yang bikin mereka ketakutan setengah mati. Bapak Menkeu Purbaya Yudisadewa paham betul kalau kelemahan terbesar koruptor itu ada pada harta dan harga dirinya. Makanya langkah penyitaan aset ini lagi digodok serius supaya enggak ada celah hukum buat mereka lolos. Bapak Menkeu Purbaya Yudisadewa juga enggak bergerak sendirian. Beliau sudah kerjasama dengan intelijen keuangan buat melacak aset yang dialirkan ke luar negeri. Jangan pikir kalau duitnya udah jadi apartemen di Singapura atau rekening rahasia di negara tech haven, mereka bakal aman. Sekali nama masuk daftar hitam, dunia bakal terasa sempit buat mereka. Semua pintu bakal tertutup. Ini yang kita sebut sebagai transparansi radikal. Rencananya daftar nama-nama pejabat ini bakal dibuka ke publik secara bertahap. Lo bayangin, orang yang selama ini kelihatan suci di layar kaca, sering kasih sebutan soal integritas pakai baju dinas yang rapi, tiba-tiba namanya muncul di layar HP kalian sebagai daftar hitam perampok duit rakyat. Hukuman sosial ini jauh lebih perih daripada dinginnya lantai penjara. Selain sektor perbajakan, sekarang sektor perizinan dan sumber daya alam juga lagi dikuliti habis-habisan. Dana 653 triliun itu banyak yang nyelip dari
royalti tambang atau koneksi lahan yang enggak masuk ke kas negara. Para pejabat di daerah kaya tambang sekarang lagi sibuk cari kambing hitam. Mereka saling tunjuk, saling lempar tanggung jawab. Alasannya klasik. Itu kebijakan atasan lama atau itu kesalahan sistem administrasi. Alasan-alasan model begini udah basi banget di kuping rakyat. Intinya tetap sama, duitnya ada, tapi rakyat di sekitar tambang tetap hidup susah, jalanan rusak, dan sekolah mau roboh. Bapak Menkyu Purbayayudi Sadewa sudah tegas. Nggak ada lagi alasan lupa atau salah sistem untuk duit segede itu. 653 triliun itu bukan duit receh yang bisa nyelip di sela sofa. Nah, yang jadi pertanyaan besar kita semua adalah apakah lembaga hukum lainnya mau satu frekuensi sama Bapak Menkyu Purbayayudi Sadewa? Kita sering lihat di negeri ini ada penyakit ego sektoral. Lembaga satu mau sikat, lembaga lain malah kasih karpet merah atau cari-cari celah buat ngeringanin. Daftar hitam ini harus jadi momok bareng-bareng. Jangan cuma jadi panjangan di dinding kantor kementerian. Pejabat yang masuk daftar ini harus kehilangan hak politiknya. Jangan kasih mereka kesempatan buat nyalon lagi jadi anggota dewan atau kepala daerah. Korupsi itu kayak penyakit kulit. Kalau enggak disembuhin sampai ke sel dalamnya, dia bakal nyebar lagi begitu ada kesempatan. Kita enggak mau dong kasih panggung buat benalu negara yang sudah jelas-jelas ngerampok keringat kita. Gue pengen kalian semua yang lagi dengerin atau nonton ini buat terus pasang mata. Jangan sampai narasi kemiskinan koruptor ini cuma jadi alat buat nakut-nakutin lawan politik pas mau pemilu. Tapi pas teman sendiri yang kena malah dikasih perlindungan hukum. Kita harus kawal terus Bapak Menkyu Purbayayudi Sadewa supaya beliau enggak lelah atau ditekan sama kekuatan besar di balik layar. Ingat, musuh kita ini bukan cuma 1-2 orang, tapi sistem yang sudah karatan selama 20 tahun. Sistem yang bikin orang jujur jadi susah dan orang licin jadi makin kaya. Kita harus tunjukkan kalau rakyat itu pintar dan enggak bisa dikasih janji palsu terus-menerus. Terakhir, mari kita bayangkan kalau 653 triliun ini beneran balik ke negara. Duit sebanyak itu bisa dipakai buat subsidi BBM supaya harganya stabil, buat bangun puskesmas gratis di pelosok, atau buat bayarin utang negara supaya kita enggak terus-terus ditekan asing. Inilah alasan kenapa kita harus berisik, kenapa kita harus vokal. Diamnya kita adalah bahan bakar buat mereka buat terus korupsi. Kalau kita diam aja pas tahu ada perampokan segede ini, itu artinya kita ngizinin mereka buat terus-terusan nindas kita. Jadi mulai sekarang kalau ada pejabat di daerah lu yang hartanya mendadak melimpah tapi rakyatnya tetap sengsara, jangan ragu buat viralkan dan lapor. Kita tunjukkan kalau kedaulatan itu beneran ada di tangan rakyat, bukan di tangan para mafia anggaran. Perang ini baru dimulai dan kita enggak boleh kalah. Minum kopi dulu ya bro. Ya udah, mari kita lanjut. Di tengah badai berita tentang dana siluman ratusan triliun dan dana siluman ratusan triliun, gaya hidup mewah para tikus berdasi,
Sejujurnya hati kami sebagai rakyat kecil seringkali merasa sesak. Ada rasa lelah yang luar biasa saat melihat uang yang harusnya menjadi aspal jalan di desa kami, menjadi obat di puskesmas, atau menjadi subsidi pendidikan bagi anak-anak kami, justru berakhir di rekening-rekening rahasia yang gelap. Namun di balik rasa kecewa yang mendalam itu, jauh di lubuk hati yang paling dalam, kami masih menyisakan satu ruang kecil bernama harapan, sebuah harapan bahwa Indonesia tidak sedang kekurangan orang baik. Hanya saja orang-orang baik itu seringkali terpinggirkan oleh kebisingan mereka yang serakah. Harapan kami kepada Bapak dan Ibu pejabat yang masih memiliki hati nurani sangatlah sederhana namun mendalam. Kami ingin percaya bahwa kejujuran bukanlah barang langka di negeri ini. Kami ingin percaya bahwa masih ada tangan tikus yang gemetar saat menyentuh uang yang bukan haknya, karena mereka takut akan Tuhan dan malu kepada rakyatnya. Kami menggantungkan asa pada pundak kalian yang berani berkata tidak pada suap kalian yang lebih memilih hidup sederhana namun terhormat daripada bermewah-mewah di atas penderitaan orang banyak. Bagi kami, pejabat yang bersih adalah oase di tengah padang pasir birokrasi yang gersang. Kalian adalah bukti nyata bahwa pengabdian itu masih ada. Kami tidak menuntut kalian untuk menjadi pahlawan yang bisa mengubah segalanya dalam semalam. Kami hanya butuh kepastian bahwa masih ada yang berjuang di dalam sistem untuk menjaga setiap rupiah keringat rakyat agar kembali menjadi manfaat bagi rakyat kecil. Saat kami melihat Bapak atau Ibu tetap berdiri tegak melawan arus korupsi yang begitu kuat, disitulah iman kami terhadap masa depan Indonesia kembali tumbuh. Kalian adalah alasan mengapa kami masih mau membayar pajak dengan ikhlas, karena kami percaya di tangan orang yang tepat, uang itu akan menjadi berkah bagi bangsa. Indonesia yang bebas korupsi mungkin terdengar seperti mimpi di siang bolong bagi sebagai orang, tapi bagi kami itu adalah harga mati yang harus diperjuangkan. Kami bermimpi tentang sebuah negeri di mana anak-anak petani bisa sekolah hingga sarjana tanpa harus pusing memikirkan biaya pungutan liar. Kami bermimpi tentang jalan-jalan di pelosok negeri yang mulus tanpa ada potongan anggaran di bawah meja. Kami bermimpi tentang hukum yang tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mimpi-mimpi ini hanya bisa terwujud jika pejabat-pejabat bersih seperti Bapak dan Ibu terus konsisten, terus berani, dan terus memegang teguh sumpah jabatan yang diucapkan di bawah kitab suci. Kami tahu perjuangan Bapak dan Ibu tidaklah mudah. Berada di lingkungan yang korup sembari mempertahankan integritas adalah sebuah jihad yang sangat berat. Kalian mungkin dijauhi rekan kerja, mungkin ditekan oleh atasan, atau bahkan diancam oleh para mafia anggaran yang merasa kepentingannya terganggu. Namun ketahuilah, di setiap sujud dan doa rakyat kecil yang kalian bela, ada kekuatan gaib yang menyertai langkah kalian. Kami mungkin tidak memiliki kekuasaan untuk melindungi kalian secara fisik, tapi kami memiliki doa-doa tulus yang menembus langit untuk menjaga kalian. Maka dari itu, selipkanlah doa ini dalam setiap langkah perjuangan Bapak Ibu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, kami memohon perlindungan-Mu untuk para pejabat kami yang jujur dan amanah. Berikanlah mereka kesehatan yang sempurna.
baik lahir maupun batin. Jagalah detak jantung mereka agar selalu selaras dengan kepentingan rakyat kecil. Berikanlah mereka kekuatan fisik untuk terus bekerja, kekuatan mental untuk menghadapi segala tekanan, dan kekuatan iman agar tidak pernah goyah oleh silau harta duniawi. Kami berdoa agar Bapak Ibu selalu dijauhkan dari mara bahaya, dari fitnah yang keji, dan dari penyakit yang melemahkan semangat juang. Semoga setiap langkah kalian dalam mengurus urusan rakyat dicatat sebagai amal jariah yang tak terputus. Semoga keluarga kalian selalu diliputi ketenangan dan kebahagiaan, menjadi benteng moral yang kuat bagi kalian saat pulang ke rumah setelah seharian bertarung di medan birokrasi yang sangat kejam. Sehatlah selalu Bapak Ibu, pejabat yang bersih. Jangan pernah merasa sendirian, karena di belakang kalian ada jutaan pasang mata rakyat yang selalu mendukung. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini, meski negeri ini terkadang terasa sangat berisik oleh pola para koruptor. Indonesia membutuhkan ketenangan kalian. Indonesia membutuhkan kejujuran kalian. Dan yang terpenting, Indonesia membutuhkan keberanian kalian untuk tetap menjadi manusia di tengah sistem yang seringkali tidak manusiawi. Teruslah menjadi cahaya di tengah kegelapan. Teruslah menjadi teladan bahwa menjadi pejabat adalah jalan untuk melayani, bukan jalan untuk memperkaya diri. Kami rakyat kecil akan selalu menjadi pengingat, menjadi penyemangat, dan menjadi pendoa setia bagi kalian yang sungguh-sungguh bekerja dengan hati. Harapan kami adalah melihat Indonesia yang bersih, bukan hanya untuk kami hari ini, tapi untuk warisan yang membanggakan bagi anak cucu kita kelak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi perjuangan kalian. Amin. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Menkeu Purbaya Yudisadewa yang akhirnya berani menyalakan lampu terang di kamar-kamar gelap birokrasi kita. Kami rakyat kecil melihat dan merasakan keberanian kalian di saat banyak orang memilih untuk main aman atau tutup mata demi jabatan. Kalian justru memilih untuk pasang badan demi menyelamatkan duit negara. Langkah kalian membersihkan tikus-tikus berdasi ini adalah napas baru bagi kami. Pak Prabowo dengan ketegasannya dan Bapak Purbaya Yudisadewa dengan ketelitiannya adalah kombinasi yang maut. Bikin para mafia gak bisa lagi tidur nyenyak. Terima kasih sudah mengembalikan rasa percaya diri bagi kami bahwa Indonesia masih punya pemimpin yang punya nyali dan hati nurani. Tetaplah berdiri tegak, Pak. Jangan kasih kendor, jangan mau dinegosiasi. Di belakang kalian ada jutaan doa dari rakyat yang ingin melihat Indonesia bersih dan bermartabat. Sehat selalu para penjaga amanah. Perjuangan kalian adalah sejarah baru bagi negeri ini. Buat kalian, para koruptor yang selama ini hidup mewah dari hasil nyunat anggaran, gimana rasanya sekarang? Masih enak makanya? Masih nyenyak tidurnya? Kalian itu ibarat benalu yang merasa paling jago acting di depan kamera, pakai baju dinas rapi, bicara soal integritas sampai mulut berbusa, tapi di belakang ternyata sibuk ngumpetin duit di rekening sopir dan tukang kebun. Kalian merasa hebat karena punya koleksi mobil mewah dan rumah kayak istana. Padahal semua itu dibeli pakai air mata rakyat yang jalannya rusak, yang sekolahnya mau roboh, dan yang harga berasnya makin mahal sekali.
Terus yang terakhir, teman-teman harus subscribe channel ini. Yang ketiga, teman-teman share video ini, bagikan video ini ke grup keluarga, grup WhatsApp, apapun yang teman-teman punya. Agar apa? Agar lebih banyak rakyat Indonesia yang bersatu padu mendukung pejabat yang bersih. Jangan mau diadu domba. Kenapa? Modus mereka itu sama seperti para penjajah. Kita diadu domba sehingga kita terpecah belah. Oleh karena itu kita saling begaduh. Mereka pun tidak ada yang ngurus. Mereka bisa senang-senang terus mengerusak kekayaan alam Indonesia, mengeruk uang-uang pajak kita dan dipakai untuk kepentingan mereka dan keluarga mereka. Banyak kan anak-anak pejabat yang tingkahnya sok-sokan, padahal itu hasil korupsi. Loh, yang korupsi loh, yang sudah tertangkap itu kan beneran nyata, fakta, tapi tingkahnya sok-sokan, tiktokan. Oleh karena itu, saya pribadi setuju banget kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto tercinta mampu mengesahkan atau mendesak DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Itu sangat penting. Dari Presiden Jokowi pun sudah mengatakan itu sangat penting. Kalau Indonesia bisa bebas dari para koruptor, aku yakin, 100% yakin, sekolah gratis sampai S1. Terus rumah sakit pun juga gratis, biaya kesehatan gratis, jalan-jalan di desa nggak ada yang bolong. Desa-desa tertinggal itu akan menjadi desa yang lebih baik, akan ada pembangunan yang lebih banyak. Ini memang tugas berat, tapi kalau kita kompak dan bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai ini, aku yakin suatu saat Indonesia akan benar-benar rakyatnya sejahtera. Mungkin bukan di era kita yang merasakan, tapi anak cucu kita akan merasakan Indonesia emas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Terus dukung channel ini, terus bersatu. Jangan mau diadu domba. Sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!